Ribuan salju mengangkat pedang malaikat di tangannya, dan sinar matahari sekali lagi menyatu padanya. Pada saat yang sama, kostum malaikat milenium salju bersinar cerah, menyerap api matahari yang sebenarnya, baju besi emas asli. Di atas, setiap pola menyala dan berubah menjadi emas merah mengkilap, kecemerlangan mengalir seperti magma yang mengalir di atasnya. Di mata salju, cahaya bersinar, dan mata terkunci di tanah. Saat berikutnya, seluruh orang pergi ke tanah seperti meteor. Suara membanting, tidak seperti hambatan, tubuh milenium salju langsung menembus ke dalam bumi dan menghilang. Dalam posisi yang dimasukinya, sebuah lubang dengan diameter kurang dari 1 meter tersisa. Tepi lubang itu, seperti lubang yang dalam yang sebelumnya dihujani oleh Sunsword, meleleh dalam cahaya keemasan. Ribuan salju benar-benar berani dalam bidang ini, dan pilihannya untuk mengejar Tangsan sangat sombong. Ternyata dengan bantuan matahari dan kekuatan malaikat-malaikatnya, suhu para dewa malaikat sangat mengerikan. Bumi meleleh, dan jatuh ke tanah ketika melelehkan bumi, dan meluncurkan pengejaran. Tidak ada keraguan bahwa latihan Qian Sui lebih dari sekadar konsumsi Tang. Tangsan adalah kekuatan untuk mengendalikan bumi, tetapi ia secara langsung merusak kekuatan bumi, tekanan dan perlawanan untuk ditanggung. Itu jauh lebih besar dari Tangsan. Namun, malaikat-malaikat dalam kondisi penuh jauh lebih kuat dari Tangsan dalam kekuatan. Kekuatan kesembuhannya jauh lebih cepat daripada jiwa Tangsan. Tentu saja, di bawah tanah akan sangat menghalangi salju milenium, sangat melemahkan kekuatannya. Namun, dia masih dewa malaikat horor. Dikelilingi oleh nyala api matahari yang sebenarnya, hampir sesaat untuk mendekat ke Tangsan. Apakah ini oke? Bahkan jika saya tenang, ketika Tangsan merasa bahwa ribuan salju yang datang setelah dia mendekati dia tidak bisa membantu tetapi bersumpah. Kekuatan mentalnya benar-benar ditekan di bawah tanah. Pada saat ini, itu adalah kombinasi dari kekuatan spiritual dan kekuatan bumi untuk merasakan pengejaran ribuan salju. Kecepatan luar biasa dan fluktuasi energi yang terbakar telah memberitahu Tangsan Qian Sui metode apa yang digunakan. Awalnya, kekuatan spiritual Tangsan dikombinasikan dengan kekuatan bumi hanya untuk merasakan arah dari mana serangan salju milenium datang untuk menghindar. Pada saat ini, itu menjadi matanya lagi. Disinilah salju milenium dibatasi di bawah tanah. Jika ada di luar, semangat Tangsan tidak akan memainkan peran sama sekali. Datang ke sini, saya tidak punya kesempatan di tanah, tapi saya tidak bisa pergi ke bawah tanah. Ada senyum sinis di wajahnya, dan Tangsan melaju kencang saat dia berjalan, dan terus berjalan jauh ke tanah. Praktiknya tidak diragukan lagi berbahaya bagi orang lain, dan semakin dalam di bawah tanah, semakin besar tekanan pada tubuh. Bumi tidak lebih dari lautan. Kekuatan meremas yang kuat tidak biasa, tempat di mana tubuhnya lewat akan segera runtuh. Saat tubuh terus memperdalam, kekuatan pemerasan bumi akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Dengan bantuan bumi untuk mengendalikan sekitarnya, Tangsan belum menerima efek kecepatan, tetapi tidak ada keraguan bahwa semakin dalam ia menyelinap masuk, semakin cepat jiwa akan mengkonsumsi. Tangsan sekarang berpikir dengan sangat jelas bahwa dia ingin bersaing dengan Qian Sui Snow. Bagaimanapun, penggunaan api matahari untuk secara paksa membobol tanah jauh lebih banyak daripada konsumsinya. Semakin dalam bagian bawah, semakin cepat konsumsinya akan meningkat. Karena bumi terus-menerus terjepit ke bawah, api matahari perlu mencairkan tanah-tanah ini. Semakin dalam menyelinap, semakin cepat meremas, semakin banyak tanah yang perlu dia cairkan. Selain itu, semakin dalam tempat, semakin besar tekanan, semakin besar konsumsi Tangsan, dan peningkatan kelipatan geometris dari milenium salju. Setidaknya oleh kontrol gravitasi dan kekuatan bumi, kecepatan Tangsan tidak akan terpengaruh untuk saat ini, tetapi kecepatan milenium salju pasti akan memiliki pengaruh. Tentu saja, metode Tangsan ini juga sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Begitu kekuatan jiwanya habis dan dia tidak cukup untuk mendukung kontrol kekuatan bumi, maka tidak ada keraguan bahwa dia akan terjepit ke tanah segera. Di kedalaman, tidak ada kemungkinan bertahan hidup. Segera, penyelaman mendalam Tangsan memiliki efek. Ketika ia menyelinap ke tanah sekitar 1 kilometer, salju milenium sudah mencapai kurang dari 200 meter darinya. Tetapi kecepatan salju milenium juga pada saat ini sudah diturunkan. Ini bukan murni karena kedalamannya, yang lebih penting adalah bahwa matahari dari matahari sudah habis. Tujuan awalnya adalah untuk menggunakan kekuatan matahari untuk bergegas ke tanah. 3. Meluncurkan pukulan fatal. Namun, kecepatan Tangsan di tanah jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Setelah menyelinap ke dalamnya, dia tidak mendekati Tangsan sejak awal. Serangan di tanah tidak lebih dari luar,
Bahkan jika dia adalah kekuatan tingkat dewa, tidak mungkin untuk melakukan berbagai serangan. Karena berbagai serangan, mungkin untuk mengejar ketinggalan dengan Tangsan dalam sekejap, tetapi tanah dan batu di atas akan segera ditekan, membantu Tangsan untuk menyelesaikan kekuatan serangannya. Oleh karena itu, salju milenium hanya dapat melakukan serangan tunggal, dan mengurangi area serangan sebanyak mungkin untuk memastikan kekuatan serangan yang memadai. Dalam hal ini, Tangsan secara alami memiliki kemungkinan untuk menghindar. Dalam jarak tertentu, selama dia meninggalkan ruang yang cukup, sangat sulit bagi Qian Sui untuk ingin membunuhnya. Bagaimanapun, Trisula Poseidon ada di tangan. Dengan kekuatan Dewa Laut murni, Tangsan nyaris tidak dapat dikunci di tanah oleh ribuan dewa salju. Pada saat ini, matahari benar-benar kelelahan, dan salju milenium harus bergantung pada kekuatan malaikatnya sendiri untuk menembus tanah dan bebatuan untuk mengejar, dan kecepatan menurun secara alami. Meskipun masih lebih cepat dari Tangsan, itu tidak jauh lebih cepat. Jantung milenium sedikit terganggu, tanah dan bebatuan ini bukan ancaman baginya. Bahkan jika dia dimakamkan di bawah tanah, dia tidak perlu khawatir terbunuh secara langsung seperti Tang. Vitalitas Tuhan yang kuat sudah cukup untuk mencegahnya bernafas dalam waktu yang lama. Dengan perlindungan malaikat, dia dapat memanjat keluar bahkan jika dia naik. Namun, jenis kuat dan tidak ada tempat untuk membuat konsumsi besar mengejar hatinya sangat tertekan. Rasa bersalah Tangsan benar-benar sakit kepala. Masih ada 200 meter, Tangsan melaju dengan cepat. Dia tahu bahwa Qian Sui Snow akan menyusul. Selama dia dekat dengan 100 meternya sendiri, dengan kekuatan tingkat dewa yang kuat, dia ingin bunuh diri. Bukan tidak mungkin. Dalam menghadapi krisis kehidupan, Tangsan juga bertarung, terlepas dari kekuatan bumi, sehingga konsumsi energi jiwanya semakin besar dan besar, mati-matian menyelam jauh ke dalam, sambil makan beberapa sosis besar yang dipulihkan untuk mengembalikan konsumsi kekuatan jiwa mereka sendiri. Xuan Tiangong seperti pusaran air besar, berlari cepat di tubuhnya, kekuatan bumi dan kontrol gravitasi sepenuhnya diberikan. Penyelaman dalam Tangsan memiliki keuntungan lain, yaitu berat palunya sendiri dan Trisula Dewa Laut itu sendiri. Palu Haotian tidak menampilkan tubuh Wuxian yang sebenarnya, dan beratnya masih tidak ada apa-apanya. Tetapi berat Dewa Laut Trident yang 10.000 kg membuatnya hanya perlu memecahkan tanah, dan ia tidak harus mengendalikan tubuhnya. Menyelam dengan cepat. Jarak antara kedua orang itu dengan cepat dipersingkat menjadi 180 meter pada saat ini. Tangsan telah menyelinap ke tempat 1.200 meter dari tanah dengan ribuan mil salju. Ini sudah menjadi kedalaman yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia biasa sama sekali. Kekuatan pemerasan bumi semakin kuat, dan lebih banyak batu bercampur dengan tanah, sehingga kecepatan mereka menembus tanah semakin berkurang. Tiba-tiba, hati Tangsan bergerak seolah dia memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi aneh. Cincin jiwa pertama yang berkedip di palu langit tiba-tiba bertemu. Kontrol gravitasi dan kekuatan bumi juga pulih pada saat yang sama. Tubuhnya tiba-tiba berhenti di kedalaman bumi. Salju milenium yang dikejar di kejauhan sangat gembira. Kecepatannya lebih cepat dari Tangsan. Perasaan menjernihkan pikiran adalah bahwa Tangsan berhenti. Jarak antara keduanya hampir 100 meter. Di dalam. Akhirnya, saya bisa menyerang posisi itu. Salju milenium tidak akan ragu setengah jalan. Konsumsi bawah tanah terlalu besar. Kekuatannya tidak cukup. Di depan pedang suci malaikat, pola kostum malaikat seluruh tubuh juga meledak dengan cahaya yang kuat. Keenam sayap yang sebelumnya ditemukan di belakang tiba-tiba mengembang, meskipun ini akan menyebabkan dia menanggung lebih banyak tekanan tanah dalam sekejap, tetapi untuk dia menunjukkan semua kekuatan serangan dan dia tidak bisa merawatnya. Cahaya keemasan yang intens secara instan mengembun menjadi nyala emas yang besar. Pada saat ini, dengan tubuh salju milenium sebagai pusatnya, semua tanah dalam diameter 5 meter menghilang dalam nyala api emas pada saat yang sama, dan tekanan besar 1.200 meter di bawah tanah tidak dapat masukkan rentang ini. Di sekitar tubuh salju milenium, tampaknya ada lingkaran roda cahaya keemasan yang menyilaukan. Di depan pedang suci malaikat, semua energi langsung mengembun di atas pedang, dan salju berusia ribuan tahun bergetar, dan kemudian 4 pedang dilemparkan secara berurutan. 4 lampu emas disilangkan menjadi 1 meter di udara, dan tanah rusak. Langsung ke tubuh Tangsan. Dan Tangsan, yang telah berhenti, berbalik di lumpur saat ini, dan tangan kiri menghantam langit dengan palu, dan melindunginya di dadanya. Cincin jiwa ke-8 di palu langit melintas seketika, dan lapisan cahaya merah yang kuat gulungan, benar-benar menyelimuti tubuhnya, lampu merah seperti hal yang nyata, terkondensasi menjadi tubuh seperti kerak, terselubung di tubuhnya, hanya dekat dengan kulit,
tidak terlihat seperti pertahanan bentuk energi, melainkan seperti pertahanan fisik bersifat umum. Pada saat yang sama, Tang San mengangkat tangan kanannya, meskipun tidak ada kekuatan bumi untuk membantunya mengendalikan tanah di sekitarnya, tetapi jiwanya masih ada di sana, tidak ada masalah dengan gerakan itu. Cahaya emas Dewa Emas Trident bersinar. Pada saat ini, Tang San juga mencoba yang terbaik. Cahaya Poseidon dimasukkan ke dalam Trisula Poseidon, dan pergelangan tangan terus bergetar. Satu lingkaran emas ditransformasikan dari tepi utama Poseidon Trident dan keluar. Di depan Tang San, 9 lubang emas terbentuk, yang merupakan pertahanan dari badai yang tak terduga. Setiap kali badai yang tidak terselesaikan pecah, kekuatan serangannya akan melemah beberapa poin. Ketika 9 badai yang belum terselesaikan benar-benar rusak, kekuatan serangannya kurang dari setengah dari yang sebelumnya. Pada saat ini, Tang San telah berbalik dan menggunakan punggung untuk memenuhi kekuatan serangan yang tersisa. 8 tombak laba-laba terlipat rapi di belakang, dan selain 8 tombak laba-laba, itu adalah teknik jiwa yang dirilis oleh cincin jiwa ke-8 pada palu Tang San Kitian. Dalam ledakan itu, seluruh bumi telah mengalami goncangan hebat. Jika ada orang di tanah, itu akan dianggap gempa bumi. Tubuh Tang San dibombardir di lumpur seperti bola meriam. Langsung keluar lebih dari 100 meter. Energi tubuhnya yang seperti cangkang benar-benar rusak pada saat ini, bahkan tombak 8 tingkat-tingkat dewa patah, dan bahkan pakaian di belakang Tang San semua berubah menjadi abu terbang. Namun, tubuh Tang San belum terpukul keras. Jika Qian Sui ada di sisinya, ia dapat melihat bahwa kulit di bagian belakang Tang San benar-benar keemasan, yang merupakan pertahanan keseluruhan yang dibawa oleh Eight Spears. Setelah memecahkan badai yang tak terduga, pertahanan shell-shell, dan 8 tombak laba-laba, tidak mungkin untuk mematahkan pertahanan punggung Tang. Itu hanya menerbangkannya keluar dari pemboman, tetapi itu tidak menghasilkan nyawanya. Tang San hanya merasa ada panas di belakangnya. Wow, darah menyembur. Seluruh orang hanya merasa darah di tubuhnya tampak terbakar. Rasa sakit yang parah membuatnya hampir mati lemas. Pada saat ini, itu mencerminkan tekad kuat Tang San. Di hadapan rasa sakit yang hebat itu, dia tidak ragu, langsung mengubah Wuhun, mengubah palu Haotian menjadi kaisar perak biru, dan langsung mengecam birunya sendiri. Cincin jiwa pertama kaisar perak, lapisan sinar biru emas yang kuat langsung menyelimuti seluruh tubuh, dan energi besar yang dihasilkan oleh cincin pinggiran memenuhi dirinya. Dan Tang San juga menggunakan energi ini untuk secara instan mengeluarkan lumpur dan bergegas ke depan. Kumis besar memiliki banyak batasan saat digunakan. Begitu palu besar digunakan, seni bela diri yang digunakan tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa. Ketika emas biru menyelimuti seluruh tubuh, energi Tang San sekali lagi berlimpah, dan dia juga menggunakan kekuatan cincin untuk menghancurkan para malaikat yang menyerbu tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengalihkan seni bela diri kembali ke palu kalajengking. Pada saat yang sama, cincin jiwa ke-6 dan ke-8 di palu langit bersinar pada saat yang sama. Lapisan kerang sebelumnya muncul lagi di Tang San, dan palu di tangan Tang San diselimuti cincin jiwa ke-6 dan berkilauan dengan lapisan cahaya merah pudar. Sungguh aneh untuk mengatakan bahwa setelah ditutupi oleh cangkang, tekanan tanah di sekitarnya pada Tang San menghilang. Bahkan jika di bawah tanah yang lebih dari 1.200 meter, Tang San tidak merasakan tekanan. Perasaan ini sudah ada di sana ketika dia pertama kali menggunakannya, yang memperkuat kepercayaan dirinya dalam semua tindakan saat ini. Di sisi lain, setelah cincin jiwa ke-6 terselubung di palu langit, Tang San hanya dengan lembut melambaikan palu, dan tanah dan batu di depannya mudah pecah, dan mereka terbelah di kedua sisi. Kecepatannya bahkan lebih dari 2 keterampilan sebelumnya menggunakan kekuatan bumi dan kontrol gravitasi. Yang paling penting, penggunaan 2 keterampilan jiwa ini sendiri mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa. Tetapi setelah digunakan, konsumsi kekuatan jiwa yang berkelanjutan jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Mengizinkannya berakselerasi tanpa ragu, dan menyelam ke bawah tanah yang lebih dalam dan lebih jauh. Bagaimana itu mungkin? Setelah pemogokan milenium salju, tubuh itu segera diperas oleh batu dan bumi. Malaikat-malaikat Allah memasang cahaya keemasan yang kuat, dan mereka hanya bisa memblokir batu-batu dan tanah yang tidak jauh dari tubuh. Dengan deteksi dewa-dewanya, tentu saja, aku tahu bahwa Tang San tidak terbunuh oleh serangan ini. Namun, dia sudah menggunakan esensi sejati dari malaikat dewa. Meskipun jauh di kedalaman bumi, dia tidak berani menggunakan keterampilan dewa malaikat terkuat, tetapi menilai dari pertempuran sebelumnya dengan Tang San, membunuh Tang San sudah cukup. Apa yang membuatnya paling tidak bisa dimengerti adalah bahwa setelah pukulannya sendiri, Tang San tidak hanya tidak memiliki sedikit penundaan, tetapi malah memacu sejumlah besar energi pada tubuhnya dan bergegas maju lebih cepat daripada sebelumnya.
Ditambah dengan jarak 100 meter yang dikirim oleh pukulannya, jarak antara keduanya diperpanjang hingga lebih dari 200 meter. Jangan katakan bahwa Qiansui Snow tidak mengerti. Faktanya, Tang San sendiri tiba-tiba memikirkan cara dia lebih baik melakukan perjalanan ke bawah tanah ketika kilatan cahaya sebelumnya melintas. Inilah sebabnya dia tiba-tiba mengambil kembali kekuatan bumi dan kontrol gravitasi lebih baik berhenti. Turunlah ke penyebab 1000 pon salju. Meskipun jeda pada saat itu akan menunda bentuk Tang San, jika dia ingin terhubung dengan cepat, itu tidak akan membiarkan Qiansui langsung mendekati 100 meter. Dia disengaja menerapkan serangan jiwa di tanah tidak diragukan lagi lebih dari beberapa kali lipat dari biaya di tanah. Kekuatan berkurang karena tekanan dari bumi. Ini tidak diragukan lagi. Dan Tang San menggunakan badai yang tak terduga untuk melemahkan serangan Qiansui Snow sebanyak mungkin. Kemudian, melalui pedang cincin jiwa ke-8 yang melekat pada palu langit, itu dipertahankan, tombak 8 roh tingkat dewa digunakan sebagai senjata pertahanan terakhir. Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa Millennium Snow dapat membunuh dirinya sendiri dengan satu pukulan. Fakta membuktikan bahwa tebakan Tang San sepenuhnya benar. Ketika dia diserang, sifat yang memainkan peran paling penting adalah badai tak terduga yang digunakan oleh Trident of Poseidon. Tetapi yang penting kedua bukanlah tombak 8 laba-laba yang patah, tetapi keterampilan jiwanya yang ke-8. Setelah membunuh 3 bersaudara dari Kaisar Millennium, Tang San memenangkan total 300.000 tahun cincin jiwa, diatur dalam 6, 7, dan 8 posisi palu. Di antara mereka, cincin jiwa ke-7 selain tubuhnya Tao Shen, juga memberinya keterampilan jiwa. Cincin jiwa ke-6 secara alami adalah 2 keterampilan jiwa. Namun, hal yang paling aneh adalah cincin jiwa ke-8. Sebagai cincin jiwa 100.000 tahun, hanya ada 1 keterampilan jiwa yang diberikan kepada Tang San. Tak satu pun dari 4 jiwa dari 3 semut, kaisar dan 3 bersaudara yang dibawa ke Tang San, diulangi. Cincin jiwa ke-8 memberi Tang San nama keterampilan jiwa ini yang disebut penghalang milenium. Ini adalah teknik jiwa pertahanan murni. Ketika cincin jiwa ke-8 ditemukan di Tang San, itu adalah ketidakberdayaan besar untuk mengetahui bahwa ia sedang menyerang dan mengendalikan. Untuk yang utama, sangat sedikit kebutuhan untuk pertahanan, ada semangat pertahanan yang kuat, dan hampir tidak ada efek praktis. Namun, pada saat pelarian ini, pentingnya teknik jiwa defensif murni ini terungkap. Apa artinya membawa keterampilan jiwa ke cincin jiwa 100.000 tahun? Ini berarti bahwa ada satu pilihan dan keterampilan jiwa. Tetapi itu juga berarti bahwa kekuatan keterampilan jiwa tunggal ini lebih besar daripada keterampilan jiwa 100.000 tahun yang biasa, yang setara dengan integrasi 2 keterampilan jiwa. Ada 3 kemampuan terkuat dari Ratu Semut Ratu: kecepatan, kekuatan, dan pertahanan. Kerang pada mereka memiliki pertahanan yang kuat. Bahkan jika Tang San menggunakan palu untuk pergi ke Kalajengking, dia tidak bisa membukanya. Bahkan Dewa Laut Trident tidak bisa melukai mereka ketika mereka tidak menggunakan emas 13. Pada akhirnya, ketiga lelaki itu diselesaikan dengan mengandalkan racun korosif yang kuat dari tombak 8 laba-laba tingkat dewa dan penindasan atribut semut. Keterampilan jiwa ke-8 Tang San, yang merupakan keterampilan jiwa ke-8, adalah kekuatan pertahanan Kaisar Semut Milenium. Dan lebih kuat dari pertahanan ketiga semut Kaisar. Ini bukan hanya karena kekuatan jiwa Tang San lebih tinggi dari 3 binatang jiwa, tetapi juga karena keterampilan jiwa ini berevolusi menjadi 100.000 tahun dengan cincin jiwa. Dunia telah meningkat. 90.000 tahun dan 100.000 tahun baru berusia 10.000 tahun, tetapi efek yang sebenarnya jauh lebih buruk, seperti kesenjangan antara binatang jiwa berusia 90.000 tahun dan binatang jiwa berusia 100.000 tahun. Oleh karena itu, setelah menggunakan keterampilan penghalang milenium untuk bertahan, kekuatan pertahanan Tang San telah mencapai intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika itu adalah serangan tingkat dewa dari milenium salju, setelah mematahkannya, kekuatannya berkurang banyak, ditambah penyumbatan 8 laba-laba atas, ini tidak menemukan kembali Tang San. Ini bukan cara Tang San berpikir. Alasan mengapa ia yakin untuk menanggung serangan adalah karena ia memikirkan keterampilan pertahanan yang kuat ini, tetapi juga karena ia memikirkan efek magis lain dari keterampilannya sendiri. Apa itu Ratu Semut Milenium? Mereka adalah serangga, mereka yang terbaik dalam membuat semut di tanah dan hidup di kedalaman tanah. Atribut tanah mereka bahkan lebih murni daripada para titan. Setidaknya 2 orang masih hidup di tanah. Semut Milenium sendiri pandai melakukan perjalanan di bawah tanah. Ketika Tang San melepaskan penghalang milenium, ia segera menemukan bahwa tekanan tanah telah menghilang. Ini jelas merupakan karakteristik Kaisar Semut Milenium.
Keterampilan jiwa keenam yang dia lakukan adalah salah satu dari dua keterampilan yang diberikan oleh cincin jiwa. Namanya adalah Kerajaan Semut Bumi, dan prinsipnya seperti cara 1000 semut bergoyang sebelum mereka menembus tanah. Kekuatan serangan ada di garis lurus, sedikit seperti kapak setan pembunuh paus. Namun, Tang San memikirkan perbedaan antara itu dan kapak iblis pembunuh paus. Jangan katakan bahwa melalui penggunaan palu Haotian, bentuknya pasti akan berbeda. Hanya dari semut milenium, itu memberi Tang San besar kiat pada saat ini. Tang San dapat dengan cepat berjalan melalui kedalaman bawah tanah, karena kemampuan cacing tanah untuk menanamkan bumi, membuka jalan dengan jiwa keenam, dan kemudian melindungi tubuh dengan penghalang milenium. Lebih mudah dari sebelumnya untuk menggunakan kekuatan bumi dan kontrol gravitasi. Konsumsi kekuatan jiwa juga berkurang banyak. Tanpa tekanan, kecepatan pemulihan jiwanya juga akan meningkat. Di bawah waktu yang sama, ia secara alami dapat bertahan di kedalaman tanah untuk jangka waktu yang lebih lama. Tang San memancing ribuan salju untuk melancarkan serangan, dan sepenuhnya siap, setidaknya lebih baik daripada ditangkap olehnya untuk meluncurkan serangan mendadak. Pada saat yang sama, ia juga mengkonsumsi banyak kekuatan malaikat dari ribuan salju. Ketika dia membekukan cincin itu, dia memilih Blue Silver Emperor alih-alih seni bela diri kalajengking yang dapat menggunakan palu besar untuk mencapai efek terbaik, juga untuk terus menggunakan keterampilan jiwa dari seni bela diri. Mampu membuat keputusan seperti itu di antara beberapa napas, Tang San benar-benar meletus potensinya. Sejak pertemuan dengan ribuan mil salju, dia telah berada di ambang hidup dan mati. Tekanan besar ini tidak dimaksudkan untuk mempromosikan kemajuan Tang San yang lebih cepat. Pada titik ini, triknya berhasil. Bahkan Tang San sendiri memiliki beberapa kejutan. Dia tahu bahwa kekuatan komprehensifnya telah meningkat di bawah tekanan Qian Sui Snow. Untuk makhluk apapun, jika Anda menghadapi kesulitan, beradaptasi atau mati. Tang San tidak ingin binasa, jadi dia harus terus meningkat, terus-menerus mendekati level Tuhan, dan menggunakan berbagai keunggulannya untuk mendapatkan peluang bertahan hidup. Rasakan 3 tempat yang lebih dalam di dinasti Tang, dan ribuan alis salju berkerut, dan mereka mengejarnya. Ketika dia menyusul Tang San hari ini, dia sudah memutuskan. Apapun kesulitan yang Anda temui, Anda tidak akan pernah membiarkan Tang San melihat matahari esok hari. Meskipun konsumsinya sendiri sangat besar sekarang. Namun, setelah mencapai level Tuhan, kekuatannya berkali-kali lebih tinggi dari sebelumnya. Pada saat ini, meskipun konsumsinya sangat besar, itu tidak cukup untuk menghilangkan pikirannya untuk membunuh Tang San. Namun, dengan pendalaman bawah tanah, konsumsi tenaga jiwa Tang San selalu konstan karena peran 2000 semut, tetapi konsumsi ribuan salju meningkat. Dia tidak bisa peduli dengan kecepatan kekuatan ilahi, tetapi dia tidak bisa peduli tentang kenyataan bahwa kecepatannya menurun. Jarak antara dia dan Tang San menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Pada saat ini, masih ada 160 meter dari Tang San, tetapi sulit untuk mendekat. Hal yang paling menyebalkan tentang Millennial Snow adalah bahwa jarak ini tampaknya memiliki kecenderungan untuk terbuka secara bertahap. Jika sore ini, tidak ada keraguan, dia tidak dapat membunuh Tang San sebelum Tang San memasuki laut. Dia tidak tahu berapa lama jiwa Tang San bisa bertahan, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan ini berlanjut. Di tengah laut, siapa yang tahu metode apa Tang juga harus berurusan dengan. Dia adalah atribut ganda cahaya dan nyala api. Di laut, properti api akan sangat tertahan, dan kekuatannya kemungkinan akan lebih ditekan. Namun, Tang San, yang memiliki Trisula Poseidon, jelas tidak memiliki kerugian seperti itu. Baginya, ini itu keuntungannya. Tang San Fei berjalan cepat, tiba-tiba, dia menemukan bahwa salju di belakangnya berhenti. Karena dia sebelumnya berhenti, itu sangat tiba-tiba. Awalnya, salju milenium berhenti, sehingga Tang San Kai harus bersemangat dari Tang San. Tetapi perasaan sejatinya adalah bahwa jantungnya berkontraksi dengan keras. Saya merasa agak buruk dalam ketidakjelasan. Sebagai kekuatan setingkat dewa, salju milenium tidak akan pernah mengkonsumsi kekuatan Tuhan begitu cepat. Pada saat ini, meskipun sudah di kedalaman 1500 meter berikutnya. Namun, dia tidak akan pernah menyerah membunuh dirinya sendiri dengan mudah. Dia berhenti, hanya ada satu kemungkinan, untuk melepaskan semacam sihir. Tapi tidak peduli apa, sekarang Tang San tidak punya pilihan, hanya bisa mempercepat semua jalan ke depan. Ada ribuan hambatan untuk membantu pertahanan, ditambah ketegangan mereka sendiri dan Trident of Poseidon, di bawah tanah yang begitu dalam, Tang San memiliki kepercayaan diri setidaknya tidak dibunuh oleh ribuan salju. Salju milenium berhenti, melayang di kedalaman bumi,
dan nyala api keemasan muncul lagi di sekujur tubuhnya, sekali lagi mengeringkan tanah. Keenam sayap terbentang, dan lapisan cahaya keemasan yang kuat muncul dari kostum malaikat dan sayap malaikat. Salju milenium berteriak di dasar bumi. Pedang suci malaikat ada di tangan. Sebuah bayangan tubuhnya melintas dari belakangnya, dan langsung disuntikkan ke pedang suci malaikat itu. Saat berikutnya, cahaya emas yang kuat telah muncul dari pedang malaikat. Dimanapun cahaya keemasan itu berada, tanah dalam jarak 1 meter dari diameter langsung tersenyum, dan kolom cahaya keemasan yang kuat benar-benar memakai kotoran dan menembak ke arah tanah. Apa yang dia lakukan Millennium Snow dengan cepat memberikan jawabannya. Pasukan teroris tingkat dewa tidak diragukan lagi terbukti pada saat ini. Kolom cahaya keemasan tiran lurus menembus jarak 1.500 meter, dan tanah yang direbus keras pecah dan langsung menuju ke langit. Ribuan mil salju benar-benar membuat desas-desus di tanah, membiarkan mereka melihat langit lagi. Jalan itu muncul, dan tekanan dari puncak bumi tiba-tiba menghilang. Meskipun hanya berdiameter 1 meter, cukup untuk berdiri 1.000 mil dari salju. Tekanan menghilang, dan kekuatan magi salju milenium tiba-tiba pulih dengan kecepatan kelipatan geometri sebelumnya. Ketahanan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sama sekali tidak seperti yang bisa dibayangkan oleh guru jiwa manusia. Hanya 3 napas dalam-dalam, salju milenium telah mengkonsumsi banyak kekuatan ilahi dan pulih setengahnya. Tapi ini bukan karena dia memecahkan tanah. Bahkan jika dia tidak pulih dengan cara ini, kekuatannya dapat mendukungnya untuk bertarung di bawah tanah untuk waktu yang lama. Ada alasan lain yang lebih penting baginya untuk melakukannya. Langit kembali gelap, karena sinar matahari hanya bisa diselimuti dengan diameter 1 meter. Matahari panas langsung dituangkan dari diameter 1 meter. Untuk api matahari yang sebenarnya, dengan daya tarik kemartiran dan pedang suci malaikat ini, jarak ini tidak menjadi masalah sama sekali. Emas merah, sesaat tersebar di seluruh tubuh salju milenium. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan pedang malaikat untuk menarik matahari, tetapi juga meluncurkan atribut kostum malaikat. Seluruh orang itu seperti lautan manusia, secara paksa menyerap energi yang terkandung dalam api matahari yang sebenarnya. Perlahan-lahan, kostum malaikat di tubuhnya telah memerah sepenuhnya. Bahkan rambutnya yang panjang telah dirender menjadi warna yang sama. Di antara yang indah, tampaknya membakar 2 api pada umumnya, dan saljunya dingin dan dingin. Tangsan, saya melihat di mana Anda akan kembali kali ini. Sosok merah-merah itu langsung dicetak ke bumi dengan bayangan ilusi, dan api matahari yang menyengat meledak seketika. Kecepatan salju milenium setidaknya 3 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Ini seperti meteor panas di kedalaman tanah, mengejar Tangsan gila. Jarak 3 km lebih dekat dalam sekejap mata. Salju milenial yang mengguncang amarah sejati telah benar-benar meletus kekuatan sebenarnya dari dewa malaikat. Bahkan di kedalaman bumi, ia harus membuktikan bahwa kekuatannya jauh lebih unggul dari Tangsan, dan ia harus dihancurkan sepenuhnya. Millennium Snow Power telah berbagi 8 detik. Dalam 8 detik ini, Tangsan sudah 3 km jauhnya. Di kedalaman bumi, kekuatan mentalnya tidak bisa menyebar terlalu jauh, ditambah bantuan bumi. Jejak ribuan salju telah hilang. Pada saat ini, Tangsan bahkan menebak, apakah benar Qian Qisue benar-benar ingin melepaskan dirinya? Namun, saat berikutnya, rasa krisis yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuh. Tangsan hampir membuat pilihan paling tepat untuk instingnya sendiri. Trilogi Poseidon di dahi bersinar cerah, dan proses komunikasi dengan jantung Poseidon diselesaikan dalam sekejap. Teknik jiwa yang dibawa oleh jantung Poseidon langsung berubah menjadi lapisan riak biru di seluruh tubuh. Pada saat yang sama, Tangsan juga secara instan mengalihkan seni bela dirinya kembali ke status Kaisar Perak Biru. Tanpa ragu-ragu, dia memecahkan semua 8 cincin jiwa yang tersisa dari Kaisar Perak Biru. Inilah yang dapat dilakukan Tangsan saat ini, karena ketakutan dari hati, bahkan ketakutan akan gemetarnya Dewa Laut Trident membuatnya tahu bahwa kehidupannya kemungkinan akan berakhir. Karena itu, saat ini ia tidak berani memiliki reservasi setengah poin. Kekuatan yang dapat ditunjukkan dengan sendirinya telah benar-benar meletus. Boom, sinar biru emas langsung membungkus tubuh Tangsan sepenuhnya, dan kehilangan bantuan 2 jiwa palu kalajengking, kecepatan bawah tanah Tangsan tiba-tiba menjadi stagnan. Pada saat ini, tubuh Tangsan telah sepenuhnya berubah menjadi emas biru. Pada saat yang sama, 8 cincin jiwa meledak, bahkan jika leluhur-leluhur Tianshu yang mendirikan Palu Dasuke tidak pernah mencoba. Tetapi pada saat ini, Tangsan harus mencoba. Tetapi tidak demikian, ia tidak akan merasa setengah aman. Dan sementara ledakan energi menyala, dia menyuntikkan semua energi yang hampir gila ini ke tridentnya sendiri.
Pada saat ini, lampu merah horor yang tak tertandingi muncul di sekitar tubuh Tang San, seperti lubang hitam yang bisa menelan segalanya, dan membuka mulut besar.